lali ya. Oh, keren. Jadi tak cuma Iya, wes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di kedai kopi Kang Dodi. Tapi yang lebih utama, pertanyaannya bukan karena kita sekarang lagi ngopi-ngopi nih. Kita akan ngobrol sama yang punya kedai kopi Kang Dodi, yaitu Kang Dodinya sendiri. Dan kenapa sekarang dia ada di sini? Ini namanya sekarang sudah mulai jadi kedai kopi Kang Dodi. Nanti kita bisa bertanya-tanya. Nah ini untuk stasiun kopi Kang Dodi. Mumpung ini orang udah datang. Siap. Ini Kang, sekalian ngobrol-ngobrol ya siang. Bada rokok, bada kopi itu ya. Ini awal mulanya kenapa kok Kang Dodi itu tertarik jualan kopi di situ Bondo tuh? Ya, makasih atas waktunya Pak Dia. Kita sambil ngobrol santai, kita ngopi. Awal muasalnya kenapa saya kok tertarik dengan berjualan kopi, karena di situ Bondo adalah penghasil kopi terbaik. Di situ Bondo adalah Kayu Mas, itu adalah penghasil kopi. Dan di situ Bondo ada 3 tempat yang penghasil kopi juga sangat-sangat bagus. Kedai kopi Kang Dodi ini mulai tahun berapa sih? Mulai memberanikan diri untuk membuat kedai dulu ya. Dulu namanya kedai apa? Gerobak kopi awal. Di trotoar kita. Boleh diulik sejarahnya nih. 2010 kita mengawali berjualan kopi di pinggir jalan dengan menggunakan gerobak kopi di pinggir jalan dengan penikmat kopi dalam arti di situ Bondo masih sangat luas. Kita mulai dengan gerobak di pinggir jalan, berjualan kopi, bagaimana antusias teman-teman untuk bisa menikmati kopi dari situ Bondo. Bener-bener kopi murni situ Bondo. Terus setelah gerobak kopi apa? Setelah itu kita transformasinya. Kita sewa tempat, kita di warung. Di warung kita sewa tempat dulu. Setelah kita sewa tempat, kita kontrak untuk membuat namanya kedai Kang Dodi. Awal mulanya di Jalan Kenanga. Oh iya. Setelah itu tahun berapa itu Kang? 2014 kita mulai mempunyai tempat yang terlindung dari hujan. 2014, setelah itu sampai 2020 kemarin. Setelah itu kita memiliki tempat sendiri namanya stasiun kopi. Itu singkatnya seperti itu ya. Tapi yang saya tertarik itu prosesnya teman-teman, kan barometer tempat kopian untuk di situ Bondo, terutama untuk teman-teman komunitas gitu ya. Itu mulai kumpulnya memang 2014 ya. 2014. Itu dulu saya belum datang mungkin di situ Bondo. Itu komunitas kenapa pas langsung ngumpul di kedai kopi Kang Dodi itu ceritanya seperti apa sih? Ya, berawal dari hanya ngopi, kita bertukar inspirasi, bertukar ide bagaimana kita, karena saya juga memandang teman-teman situ Bondo itu kreatif, pintar-pintar, dan banyak sebetulnya bisa membuat acara-acara yang sangat fantastik ya, dalam arti cuman tidak punya wadah, tempat untuk ngobrol. Makanya sampai teman-teman itu merasa nyaman. Mungkin kedai Kang Dodi yang lama dia sama sekarang ini konsepnya itu membuat orang atau komunitas itu merasa homey ya, seperti di rumah sendiri gitu ya. Itu terpikir memang untuk buat seperti itu atau gimana? Memang sudah terpikir dari awal. Bagaimana di tempat kopi kita bukan hanya dibatasi waktu 1 jam 2 jam setelah ngopi silahkan pulang. Tapi kita tidak. Ini rumah kalian. Ini tempat berkumpulnya kalian. Sampai dulu teman-teman bayar itu sampai tidur, teman-teman bayar lempar. Betul. Kadang kunci pun teman-teman bisa sudah punya sendiri. Ya. Masing-masing mempunyai tahu tempat kuncinya sendiri. Sudah. Tapi dengan kayak gitu, kenapa Kang Dodi ini bisa sampai survive sampai di tahun 2021 ini gitu ya? Itu apa formulanya? Kita memberikan kepercayaan kepada orang lain, kita percaya kepada orang lain, dan kita akan dipercaya sama orang lain. Terutama konsumen ya. Jadi kita harus percaya dulu sama konsumen. Urusan rezeki itu bukan kita.
sudah ada yang ngatur sudah. Karena dari tempat kopi kita bisa dari hal yang tidak penting sampai yang penting itu dibicarakan. Betul. Jendela informasi itu adalah warung kopi. Dan mungkin tempat paling plusnya itu buat teman-teman, yang pertama emang homey, dan yang kedua tanpa batasan waktu gitu. Betul. Jadi anak-anak kadang ngopi jam 3 pagi gitu ya. Pagi kita sudah siap-siap mau pulang, mereka baru datang. Apakah kita harus tolak? Tidak. Ya. Silahkan ngopi. Sampai buat kopi-kopi sendiri kan. Buat kopi sendiri, saya mau pulang. Tetap saya mau pulang. Kunci pintunya sendiri. Ya. Bayarnya terserah, kamu mau bayar mau tidak terserah, yang penting kamu ngopi. Oke. Yang baru-baru ini kan saya melihat ada, kalau nggak salah ini ya, koreksi kalau salah saya. Benar. Ada inklusi untuk barista kopi. Waktu itu pelatihan, betul ya? Betul, pelatihan kopi itu konsep awal seperti apa kok pas terpikir untuk mengajari ya, betul? Iya. Kang Dodi sendiri yang ngajar itu. Gimana coba? Itu kayaknya menarik. Saya lihat di Insta Story Instagram Kang Dodi. Ya. Ini awal mulanya saya memandang bahwa teman-teman kita inklusi difabel itu adalah kumpulan. Difabel itu adalah orang yang berkekurangan, sedangkan kita diberikan fisik yang sempurna, ya kan? Kenapa kita tidak memberikan kesempatan yang sama bagi mereka? Kenapa kita meremehkan mereka? Coba kita angkat mereka, kita setara dengan mereka. Itu yang ingin saya utarakan di sini. Jadi teman-teman difabel atau tergabung dalam PPDIS itu, mereka berjuang survive untuk hidup dengan keadaan yang bagi kita, minta maaf ya, kurang sempurna bagi kita manusia. Mereka aja mampu untuk survive hidup. Kenapa kita yang sudah diberikan sempurna seperti ini tidak bisa, Bahkan cenderung malas-malesan. malas-malasan? Iya. Itu yang mendorong saya seperti ini. Bagaimana barista, dan itu mempunyai nilai yang sangat-sangat mulia. Bagaimana kalau baristanya adalah dari teman-teman inklusi difabel. Ternyata di luar nalar kita Antusiasnya sangat tinggi. kemarin ramai sekali. Ramai sekali kemarin. Dengan 25 peserta kemarin. Dan mereka itu excited mau belajar itu. Mau. Dan mereka cenderung tidak sungkan Untuk bertanya, untuk melakukan, mengerja. Karena saya sering melakukan pelatihan kopi di masyarakat umum ya. Ternyata untuk mencoba aja masih disuruh-suruh, ditarik-tarik. Tidak ada niat dari diri sendiri untuk mencoba. Tapi beda sama teman-teman ini ya. Mereka tanpa disuruh pun mereka maju mencoba. Karena mereka ini adalah dunia mereka. Mereka ingin membuktikan bahwa saya bisa. Iya. Apa ya, ketertarikan seperti itu tidak lepas dari ini Pak. Kalau menurut saya pribadi gitu ya. Kan Situbondo itu sekarang menjadi daerah ramah inklusi ya. Ramah inklusi. Sampai teman-teman inklusi yang Situbondo itu sekarang mungkin sudah dibangun sama Bu Lulu ya, kalau saya Bu Lulu dan teman-teman, Mbak Lulu ya. Dan teman-teman itu 2-3 tahun belakangan yang kemarin-kemarin ini sampai mereka bisa tidak minder. Nah, itu usahanya keras sekali sampai Kang Dodi sudah bisa melaksanakan salah satu. Ke depan pengennya seperti apa? Ini sebetulnya adalah tahap kedua, Pak. Oh, ini sudah tahap kedua. Tahap pertama, Oh, yang pertama aku pernah ikut. Pertama pernah ikut di Kang Dodi lama. Kedai Kang Dodi. Nah, Stasiun bukan kopi. stasiun kopi. Itu pengenalan awal tentang kopi, biji kopi, bagaimana memilah kopi, itu awal. Mereka juga hadir. Iya, saya ada di dan sana. banyak yang hadir juga. Sampai datengin barista dari mana? Barista dari Jogja dan Bandung. Dan dia difabel. Difabel. Barista handal di Kopinya Bandung. mantap. Itu yang kenapa mereka saya undang ke yang dari Jogja dan dari Bandung dan Bogor, saya undang membuktikan kepada teman-teman PP di Situbondo bahwa mereka mampu, kenapa kalian tidak? Itu cermin. Jadi kita memberikan contoh itu kesesamaan yang sama. Jadi kalau kita yang memberi contoh, kita yang sempurna, nggak mungkin lah kita. Tahap awalnya mungkin mereka itu sudah melihatnya dari kemarin itu ya, dari satu ya. Nah, sekarang yang kedua, goalsnya ke depan, yang ketiga, keempat mungkin goalsnya nanti Kang Dodi sendiri itu pengen memasyarakatkan kopi kan di situ, terutama untuk kalangan difabel untuk yang sekarang ini. Nah, ini nanti ke depannya seperti apa? Ini
kenapa ada kemarin pelatihan 2 itu adalah untuk manual brewing atau seduh secara manual. Kenapa saya melakukan seduh manual? Harga terjangkau, alat bisa dibeli dengan minimal cost, mereka mampu, segala golongan mampu. Dan tindak lanjutnya adalah RTL-nya, rencana tindak lanjut. Banyak kemarin yang saya berikan lembaran kertas, mereka menuliskan, mereka antusias untuk membuat kafe, namanya kafe senyap. Begitu. Yang di sana baristanya adalah semua sesama PPDs difabel. Itu nanti rencananya di situ Bondo. Di situ Bondo. Oke. Yang kedua, mereka ingin menjadi barista handal di kafe-kafe yang ada di situ Bondo maupun di luar kota. Yang ketiga, ada juga yang mengimpikan mereka mempunyai produk. Dan saya sudah menyiapkan ini, sudah mempunyai angan-angan namanya produk kopi Diva Kopi. Namanya Diva Kopi. Itu Produk asli teman-teman difabel. Itu akan segera muncul, segera terrealisasi, namanya Diva Kopi. Diva Kopi itu singkatan dari Difabel Kopi. Di situ dari yang mengemas, meracik semuanya adalah teman-teman difabel. Itu kedepannya untuk tahap lanjutannya, RPL-nya. Oke, cukup ya, Kang? Betul. Cukup ya? Siap. Oke, itu teman-teman sedikit kita ulasan karena saya tertarik sama kemarin itu ada acara difabel dan di sini tentang kopi. Ternyata antusiasnya itu sangat ramai sekali. Ya sebetulnya kita dari teman-teman yang pencinta kopi di Situbondo itu juga terima kasih kepada Kang Dodi ya. Ya. Karena sudah bisa mengajarkan ke semua lini termasuk teman-teman difabel. Itu aja teman-teman. Ini Pak Ti sebagai YouTuber dari Situbondo. Ya. Silakan kalau ingin menghubungi YouTuber Situbondo. Di Situbondo Kreatif. Situbondo. Sebetulnya kita sudah pernah wawancara Kang Dodi, coba cari dah di Situbondo Kreatif. Itu ya. Kang Dodi, terima kasih banyak. Makasih Pak Ti. Makasih, dadah. Dah. Cukup.